Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga pada malam hari ini secara virtual. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Pendeta Martin Sumual STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah pergumulan yang kita hadapi setiap saat, marilah kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan puji dan syukur atas kasih sayang Tuhan yang tiada henti-hentinya. Jemaat, kami persilakan berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat malam Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga di malam hari ini kami boleh kembali Engkau kumpulkan untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian dan juga pembacaan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan di dalam ibadah kami pada malam hari ini, dan biarlah boleh berlangsung dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan tidak kurang suatu apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang akan kita bacakan sebagaimana pembacaan Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lama
Dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita datang pada pembacaan dan pemberitaan firman, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur karena pada malam yang indah ini, kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu melalui ibadah rumah tangga. Bapa, hadirlah kiranya Engkau melalui karya Roh Kudus untuk memampukan kami memahami apa kehendak-Mu melalui pembacaan yang akan kami baca dan dengarkan nanti. Serta kami semua dimampukan pula untuk melaksanakan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri dan membaca firman Tuhan bagaimana yang ditulis dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu lagi melalui ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Saya selalu menyapa dengan saudara-saudara kita yang ada di Tipar, di Albo, di Pegadegan, di BLK, di Tapos, bahkan jemaat diaspora. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca bacaan tadi, kita mencoba kembali merenungkan apa atau rahasia mesianis, rahasia apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Dia melakukan pekerjaan pelayanannya. Kita tahu bahwa ketika Yesus melakukan pekerjaan pelayanannya, Dia melakukan banyak cara atau banyak metode, banyak pendekatan. Ya, Dia melakukannya dengan cara menyampaikan khotbahnya agar supaya setiap orang yang mendengarkan firman yang disampaikan itu bisa memahaminya dengan baik dan kemudian mereka pulang dan mereka bisa melakukan dalam kehidupan setiap hari. Nah, yang terkenal itu dengan khotbah di bukit. Nah, pada waktu itu banyak orang datang berbondong-bondong untuk bertemu dengan Yesus untuk mendengarkan khotbahnya. Karena menurut kata orang pada waktu itu ya, bahwa ada seorang tokoh, ada seorang pengkhotbah yang luar biasa namanya Yesus
yang kalau dia menyampaikan khotbahnya sungguh luar biasa karena menyejukkan hati orang, memberikan penghiburan bagi orang yang sedih, yang susah, yang berduka, menguatkan orang yang lemah, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, pada waktu itu ada banyak sekali orang yang datang untuk ingin bertemu mendengarkan khotbah Yesus. Namun, ada juga cara Yesus yang dia lakukan untuk menyampaikan berita kabar baik, kabar keselamatan kepada umatnya. Yaitu dengan cara melakukan mujizat dan tanda. Nah, di antara banyak orang yang datang untuk mendengarkan khotbah pengajaran Yesus, ada orang-orang juga yang datang yang ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan Yesus melalui mujizat. Misalnya, ada orang yang sakit, orang yang lumpuh. Yesus melakukan mujizat dan orang tersebut bisa berjalan. Ada orang yang buta, kemudian dicelikan matanya oleh Yesus dan kemudian orang itu bisa dapat melihat. Bahkan ada orang yang sudah mati, kemudian oleh mujizat Yesus, oleh kuasa Yesus, orang tersebut dibangkitkan. Maksud daripada pendekatan Yesus ini, maksud dari metode atau cara pelayanan Yesus ini, agar supaya semua orang, setiap level masyarakat, ya, setiap orang yang punya latar belakang yang berbeda, bisa menerima dan memahami apa yang mau diajarkan oleh Yesus. Dan juga mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka juga langsung bisa melihat. Bahkan mereka bisa mengalami sendiri apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ajaran-ajaran Yesus itu adalah sungguh luar biasa, menyejukkan hati, bahkan memberi jaminan keselamatan. Namun ada dua hal yang perlu kita lihat juga di sini, bahwa pengajaran-pengajaran Yesus memang isinya berita sukacita, tetapi cara Yesus menyampaikannya bukan hanya meninabobokan orang atau membujuk rayu dengan kata-kata yang manis dan indah. Ya. Tetapi juga ada cara Yesus menegur orang dengan kata-kata ataupun tindakan yang sepertinya mungkin tidak bisa diterima oleh orang banyak pada waktu itu. Karena misalnya kata-kata Yesus begitu tajam, begitu pedas sehingga membuat orang terus tersinggung. Kata-kata Yesus kadang-kadang bagi orang banyak mungkin dianggap sebagai kata-kata yang kasar, sarkastik. Sehingga akhirnya banyak orang yang marah, tersinggung dan meninggalkan Yesus pada waktu itu. Nah, intinya di sini adalah cara Yesus adalah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa keselamatan. Intinya ke sana. Tujuannya adalah ke sana bukan hanya untuk meninabobokan, membujuk-bujuk orang, tetapi justru menegur orang kalau kedapatan orang itu melakukan kesalahan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini melalui pembacaan kita Matius 15 ayat 21 sampai 28 berkisah tentang perempuan Kanaan yang percaya. Nah, dalam bagian ini kita bisa melihat ada tokoh-tokoh ya yang berperan dalam kisah ini. Yaitu yang pertama Yesus, yang kedua perempuan Kanaan, dan yang ketiga adalah murid-murid Yesus. Nah, mari kita lihat satu persatu tokoh-tokoh ini. Nah, tokoh perempuan Kanaan. Kalau bicara tentang Kanaan, ya, kita tahu bahwa bangsa Kanaan itu dulunya adalah bangsa yang kafir, kan? Bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel pada waktu itu. Ya, bangsa yang dianggap tidak selevel, bangsa yang dianggap najis, bangsa yang dianggap kafir. Nah, oleh sebab itu sampai pada masa Yesus, tradisi itu atau pikiran-pikiran itu, opini-opini itu, cara berpikir orang Israel adalah masih sama seperti itu. Jadi ketika seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus, apalagi mau meminta sesuatu, meminta bantuan, wah pasti reaksinya sangat luar biasa negatif maksud saya. Nah, perempuan Kanaan ini
walaupun dia bukan keturunan bangsa pilihan, walaupun dia orang kafir, walaupun dia belum percaya kepada Yesus, tetapi dia punya punya semangat, dia punya keyakinan yang sungguh, dia datang mendekat kepada Yesus, bukan hanya mendekat, tetapi dia juga datang untuk memohon agar supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Ada tujuan mengapa perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus. Yang luar biasa adalah dia datang kepada Yesus bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan anaknya. Wah, luar biasa sekali ya kalau kita lihat ibu ini, bahwa dia sangat peduli, dia sangat sayang, dia seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, terhadap keluarga. Dia bahkan berkorban perasaan ya, demi untuk membela anaknya. Dia datang kepada Yesus walaupun mungkin dia saja baru dengar tentang Yesus. Dia belum percaya kepada Yesus. Tetapi karena dia punya tujuan yang jelas untuk membantu anaknya. Karena dia sangat kasih terhadap anaknya. Maka dia datang kepada Yesus. Dia begitu kokoh, begitu kekeh, ya, tidak putus asa agar untuk mendekat kepada Yesus supaya Yesus bisa memberikan bantuannya untuk menyembuhkan anaknya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah juga bukan hanya sampai di situ, ya. Kita lihat selanjutnya bahwa ketika Yesus cuek ya, tidak mempedulikan dia tetap datang dan bahkan merendahkan diri. Ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk pada orang Israel, dan selanjutnya kata-kata Yesus mengatakan bahwa tidak pantas roti itu diberikan kepada anjing. Jadi perempuan itu disamakan seperti anjing. Bangsa Kanaan itu, orang Kanaan itu disamakan seperti anjing. Tetapi yang luar biasa di sini adalah perempuan itu tidak tersinggung, tidak marah. Bahkan dia semakin kekeh untuk meminta pertolongan kepada Yesus. Ya. Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu kira-kira apa peran tokoh perempuan Kanaan itu, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa dia begitu peduli dengan anak-anaknya. Dia begitu mengasihi, sayang terhadap keluarganya. Dia tidak egois. Dia tidak hanya memikirkan kepada Yesus. Dia tidak datang pada Yesus untuk misalnya datang minta kepada Yesus, Yesus tolong dong, saya udah tua. Coba kalau Anda adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anda adalah rabi atau dokter di atas segala dokter, robah dong wajah saya yang udah tua, ini udah tuir ini menjadi mudah dan kinclong lagi. Bukan, tetapi justru yang dilakukan oleh perempuan itu demi anak-anaknya. Hebat banget ya perempuan Kanaan ini. Itu yang pertama. Yang kemudian kita melihat ada tokoh yang kedua adalah murid-murid Yesus. Kita tahu kan murid-murid Yesus ini ada sebagian yang begitu imannya sudah 100%. Tapi ada yang mungkin 90%, 80%, ada yang 50%. Bahkan kalau kita melihat bacaan ini, murid-murid Yesus ini sikap mereka adalah sangat diskriminatif dan provokatif. Wah, bahasanya terlalu tingginya. Diskriminatif artinya gini, mereka tuh membeda-bedakan. Kalau orang Israel atau keturunan Yahudi, keturunan Israel, monggo silakan datang. Bahkan mereka bela-belain. Ya kan? Tetapi ketika mereka melihat perempuan Kanaan, waduh, udah kafir perempuan pula. Ya kan ya. Jadi akhirnya mereka bahkan memprovokasi Yesus, mengatakan, Yesus tolong dong, suruh pulang orang ini. Karena dia berteriak-teriak untuk mengikut kita. Mereka memprovokasi Yesus yang harusnya mereka meyakinkan juga Yesus bahwa tolong dong ya, bahwa perempuan ini juga kan manusia, perlu juga bantuan. Tetapi justru yang mereka lakukan adalah mereka tidak mau direpotkan dengan si perempuan kafir dan najis ini. Makanya
Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, murid-murid Yesus ini kelakuannya, ya kita udah tahu ketika kita membaca kesaksian Alkitab yang lain misalnya. Ketika ada orang yang memetik gandum pada hari Sabat, para murid juga memprovokasi kepada Yesus bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang kafir, orang-orang yang akan masuk neraka. Tapi justru ketika kita belajar dari anak-anak IMPA tahu itu ya, lagu domba yang hilang itu ya, yang 100 domba, kemudian 99 yang aman, tapi satu yang hilang, yang jatuh ke jurang. Tapi justru dalam perumpamaan itu Yesus mengatakan bahwa si gembala itu justru mencari domba yang sesat. Nah, murid-murid mengatakan, nah bagaimana itu kalau terjadi pada waktu hari Sabat? Yesus menjawab, domba aja dibantu. Lah kok masa manusia tidak dibantu? Kan? Jadi benar-benar murid-murid Yesus ini adalah peran mereka. Di satu pihak mereka juga adalah manusia. Kadang-kadang mereka harusnya menjadi wakil-wakil Yesus, tapi justru mereka melakukan hal yang tidak berkenan. Nah, yang tokoh yang terakhir, tokoh utama adalah Yesus. Nah, ketika kita juga membaca bagian ini, kelihatannya bahwa mungkin kita terkaget-kaget dan heran. Wah, kok Yesus cuek sih? Kok Yesus tidak peduli? Ketika ada orang yang datang mendekat kepadanya, udah bermohon, menyembah, meminta berkali-kali, tapi kok Yesus cuek banget ya? Apa tidak peduli? Berarti Yesus pilih kasih dong. Berarti Yesus tidak adil dong. Dan bahkan kata-kata Yesus itu juga sangat kasar, sarkastik. Mengatakan kepada perempuan itu bahwa tidak pantas roti itu diberikan kepada anjing. Waduh, benar-benar kalau mungkin kita membaca, kita mengatakan, waduh kok Yesus seperti itu ya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu kesan pertama kita ya. Nah, namun mengapa kita boleh bertanya kemudian, mengapa Yesus bersikap seperti itu? Pertama, keselamatan itu memang pertama-tama, atau Yesus datang ke dunia ini pertama-tama untuk menyelamatkan bangsa. Di antara umat Israel itu aja banyak sekali yang tersesat, sudah tersesat. Nah, Yesus datang untuk memanggil kembali mereka bertobat. Jadi benar sekali, Yesus datang pertama-tama untuk menyelamatkan mereka dulu. Supaya, ada maksud juga, supaya melalui bangsa Israel yang sudah dipilih oleh Tuhan, mereka bisa menjadi berkat dan mereka juga bisa menyebarkan keselamatan itu kepada banyak orang. Itu sebenarnya tujuan yang paling utama. Yesus tidak pilih kasih, ya. Yesus tidak cuek. Yesus bukan tidak peduli dengan mereka, tapi justru ada tugas utama dari Yesus untuk menyelamatkan umat Israel dulu supaya mereka bisa menjadi wakil-wakil Yesus untuk menyelamatkan umat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa Yesus bersikap demikian? Mungkin juga Yesus kurang yakin dengan iman daripada ibu itu. Jangan-jangan ada maunya, ada udang di balik godo-godo ya, ada udang di balik rempeyek gitu kan ya. Jangan-jangan dia hanya sekedar mencoba saya gitu. Sehingga akhirnya Yesus benar-benar juga terpesona, juga terkagum-kagum dengan bagaimana iman daripada kesungguhan hati, keyakinan daripada perempuan itu. Yang akhirnya Yesus mengatakan kepada perempuan itu bahwa memang saya datang pertama-tama untuk bangsa Israel, tapi juga untuk seluruh dunia termasuk saudara. Yesus akhirnya mengatakan, hai ibu, imanmu benar-benar menyelamatkanmu. Itu juga Yesus mau sebenarnya semacam secara tidak langsung mengatakan kepada umat Israel yang harusnya mereka harus punya iman yang jauh lebih besar daripada ibu ini. Justru banyak orang Israel yang mempunyai iman yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perempuan Kanaan yang kafir, yang tadinya kafir tapi akhirnya menjadi percaya kepada. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Sungguh luar biasa rahasia Injil itu ya. Jika kita membaca ya secara mendalam bacaan ini, maka pelajaran apa sebenarnya yang kita akan bawa pulang? Pelajaran apa yang nantinya akan menjadi mendasari kehidupan kita untuk kehidupan kita selanjutnya? Mari kita belajar. Pertama-tama mari kita belajar daripada tokoh perempuan Kanaan ini. Walaupun dia dihina, walaupun dia dianggap tidak selevel, walaupun dia dianggap sebagai perempuan najis kafir, tapi dia adalah perempuan yang punya iman yang sangat luar biasa. Dia merendahkan diri. Gak apa-apa, saya dikatakan saya anjing, gak apa-apa. Saya dikatakan saya level paling bawah, level yang paling berdosa. Dan saya tahu itu. Maka saya datang kepada Tuhan untuk meminta sesuatu. Memang saya ini siapa? Saya sebenarnya tidak pantas, tidak layak. Tapi saya tahu bahwa Yesus ya akan peduli kepada saya. Yesus akan peduli kepada setiap orang. Perempuan ini begitu menyayangi keluarganya. Ini juga artinya contoh yang luar biasa yang kita bisa teladani untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kemudian kita juga belajar daripada murid-murid Yesus. Janganlah kita menghalang-halangi berkat orang lain. Janganlah kita menghalang-halangi keselamatan yang harusnya dimiliki orang lain. Yang harusnya apa yang kita lakukan adalah membawa atau membuka lebar-lebar rumah kita, jendela kita, hati kita, bahkan hidup kita untuk menjadi saluran berkat sehingga banyak orang yang datang kepada Yesus, jembah dia dan akan mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus, tokoh Tuhan Yesus di sini luar biasa. Dia datang memang pertama-tama untuk bangsa Israel. Kehadiran kita dalam keluarga memang pertama-tama kita harus mengasihi keluarga kita. Baru kemudian kita mengasihi orang-orang di sekitar. Mengasihi sesama. Nah, oleh sebab itu belajar dari sini. Kita bisa mengatakan bahwa hidup kita di tahun 2021 ini walaupun mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Tapi marilah bahwa kita harus menjadi utusan-utusan Tuhan untuk membawa damai, membawa keselamatan bagi banyak orang. Sehingga kita datang kepada Yesus, jangan khawatir, minta kepada Dia. Dan kita harus mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan, saya tidak pantas untuk meminta. Saya tidak layak karena saya berdosa. Tapi ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang penuh kasih. Dia pasti akan menjawab kita, jawab permohonan kita. Kalau kita tetap sungguh, kita tetap konsisten, kita tetap kekeh, menyandarkan hidup kita, dan meminta pertolongan dan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus menguatkan kita semua untuk melakukan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa.
Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu karena kami telah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman. Bapa di surga, firman Tuhan yang telah kami dengar tadi, kiranya itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami juga boleh belajar dari perempuan Kanaan. Kami juga boleh belajar dari murid-murid Yesus bahwa hidup kami yang harusnya mempunyai iman yang teguh, mempunyai iman yang konsisten, tidak pernah putus asa, tidak pernah marah, tidak pernah kecewa, dan iman kami juga atau sikap hidup kami juga harusnya untuk membawa banyak orang datang kepadamu, tidak sebaliknya untuk menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, tolonglah kami semua, baik pribadi maupun keluarga, kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan itu pertama-tama kami harus mulai dari keluarga kami, dan kemudian kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi tetangga-tetangga kami, bagi sesama kami, bagi jemaat kami, bahkan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Bapa di surga, pada malam ini kami berdoa untuk setiap keluarga kami, dalam pergumulan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kegiatan kami. Tuhan, kami mohon sehat-sehatkanlah kami, hingga walaupun di tengah situasi pandemi atau kondisi pandemi yang sampai sekarang ini kami atau membawa kami pada rasa takut, rasa kecewa, rasa cemas. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu mengajarkan kami untuk tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Tetapi kami harus waspada dan kami selalu melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Kami boleh menjaga diri kami, bahkan juga ketika kami menjaga diri kami juga peduli dengan sesama kami. Dan itu adalah iman kami. Oh Bapa di surga, tolonglah kami semuanya. Kami yang bekerja di kantor, kami yang bekerja di rumah, dari PKLU sampai pada anak-anak terkecil sekalipun, Tuhan berkati kami semua. Sehingga dalam hidup kami selalu banyak sukacita, selalu banyak ucapan syukur. Bukan hanya banyak mengeluh, banyak meminta, tetapi melalui kehadiran kami di tengah-tengah keterbatasan kami, banyak orang menyaksikan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau memberkati kehidupan kami, sehingga kami juga boleh hadir jadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami berdoa untuk persekutuan Jemaat GB Betania, Pendeta Popi, beserta Pendeta Novita Bustami, seluruh penatua dan diaken presbiter, pelayan-pelayan atau pengurus kategorial, unit-unit misioner, komisi-komisi BPPJ, pegawai gereja. Kami percaya Engkau juga hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kehadiran juga para jemaat yang punya talenta-talenta khusus, prokantor, organis, tim multimedia. Kami percaya kasih-kekasih kami ini juga dipanggil Tuhan untuk sama-sama membantu pekerjaan pelayanan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di tengah-tengah Jemaat GB Betania, bahkan di tengah-tengah lingkungan hidup kami. Oh Bapa di surga, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami bawa kepadamu hanya dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami, berilah kami akan segala kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah memberi persembahan dengan hati yang tulus, ikhlas, sambil mengingat pesan Alkitab, 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan yang kembali Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dilayakkan untuk memberikan persembahan secara sukarela kepadamu. Kiranya persembahan yang terkumpul ini boleh berguna bagi pelayanan kasih di gerejamu. Tuhan berkatilah kami umat-Mu dan gerejamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mengikuti warta sektor. Warta sektor Rabu 27 Januari 2021. Ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 3 Februari akan dilaksanakan secara virtual. 2. Ibadah Pelkat terpadu pada esok hari tanggal 28 Januari 2021, yaitu Pelkat PKP dan Pelkat PKB akan dilaksanakan secara luring. Demikian juga dengan Pelkat GP yang akan dilaksanakan secara luring. Selanjutnya, pertemuan warga Sidi dilaksanakan secara luring di gedung gereja dengan perwakilan dari masing-masing jemaat sebanyak 5 orang. Adapun jadwalnya, 1. Hari Sabtu 30 Januari 2021, pukul 10, sektor pelayanan Yeriko dan sektor pelayanan Nazaret. 2. Sabtu 30 Januari 2021, pukul 13 WIB, sektor pelayanan Yerusalem dan sektor pelayanan Betania. 3. Minggu 31 Januari 2021, pukul 12, sektor pelayanan Bethlehem.
Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, Bapak Pendeta Martin Sumual STH yang telah melayani di dalam ibadah rumah tangga. Begitu juga bagi pemusik, pemandu lagu, dan tim IT. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah memberikan persembahan dan juga sumbangannya secara sukarela dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri. Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.